kurangnya apa. Jadi ini ada analisis kebutuhan non-fungsional. Ini hanya beberapa contoh ya. Nanti mungkin ada yang kebetulan sama dengan yang ada di permasalahan yang Anda kerjakan. Atau tidak ada, atau Anda punya kebutuhan-kebutuhan yang lain. Ya, jadi kita bisa menganalisis seperti ini. Jadi ini langsung saya ke contoh ya. Misalnya di situ ada, ini Anda memberikan penomorannya ya, ada nomor SKPL non fungsional kebutuhan 001 ya, yang pertama Anda sajikan ya, urutan ke-1. Ini sistem dibangun berbasis web dinamis misalnya seperti itu. Nah, kemudian karena kebutuhannya ini nanti basisnya web dinamis, maka kita menganalisis ya kondisi yang ada sekarang di lingkungan kita seperti apa. Ya, misalnya di sini sistem operasinya platformnya Windows. Kemudian belum ada web servernya. Kemudian kode editornya menggunakan Notepad. Ya, itu misalnya kondisi di lingkungan perangkat lunaknya ya, di lingkungan sistemnya seperti ini. Nah, ketika kita membutuhkan sistem yang dibangun berbasis web dinamis, maka di situ Anda melakukan analisis ya. Oh, ini webnya dinamis. Berarti karena dinamis kita mestinya butuh sistem operasinya nanti platformnya yang bebas ya. Kemudian web servernya perlu yang seperti apa. Nah, kemudian kode editornya apakah cukup kalau kita menggunakan Notepad atau Notepad ini masih kurang memadai ya. Sehingga di sini kita butuhnya misalnya Adobe Dreamweaver misalnya ya. Jadi bisa memberikan kemudahan ya dalam mendesain webnya nanti misalnya seperti itu. Nah, dari Anda melihat lingkungan yang sebenarnya dengan dibandingkan dengan apa yang dibutuhkan dari kebutuhan SKPL-nya, nah maka di sini disimpulkan bahwa dibutuhkan pengadaan perangkat lunak berupa WAMP gitu ya, versi 2, kemudian dengan Adobe Dreamweaver CS6. Ini berdasarkan kebutuhan non-fungsional dengan kode ya nomor urut di kebutuhan non-fungsionalnya SKPL NF001. Ya, ini misalnya contohnya seperti itu karena ada beberapa yang tidak atau belum memenuhi gitu ya sesuai dengan kebutuhan yang dicantumkan di SKPL. Jadi diperlukan adanya pengadaan perangkat lunak seperti itu. Ya. Kemudian contoh yang lain, misalnya terkait dengan perangkat kerasnya. Ya, ini terkait dengan perangkat keras yang ada. Misalnya di sini Anda berikan nomor urut untuk kebutuhannya SKPL NF002 ya, sistem yang dibangun dengan spesifikasi grafis yang tinggi. Nah, di sini Anda menentukan ingin nanti ya ada grafisnya ini tinggi. Kemudian Anda melihat di lingkungan sistemnya, ya istilahnya kalau mungkin Anda baca-baca buku behavior-nya seperti itu ya. Nah, jadi di lingkungan kita seperti apa? Misalnya yang tersedia ya komputernya VGA-nya onboard 128 MB misalnya seperti itu. LCD-nya resolusinya berapa? Nah, karena kita membutuhkan spesifikasi grafis yang tinggi, maka kita menentukan kalau VGA-nya masih berapa ini 128 kurang gitu ya. Kemudian Anda menentukan butuh yang dedicated 1 giga misalnya. Oh, LCD-nya perlu yang resolusinya lebih tinggi dan seterusnya. Nah, dari analisis itu maka kita bisa menyimpulkan bahwa kita ini nanti untuk membangun perangkat lunak ini kita butuh mengadakan atau Anda butuh ada perangkat keras baru gitu ya, yang nanti VGA-nya 1 giga, kemudian LCD-nya yang seperti apa, sesuai dengan
kebutuhan non fungsional yang dikodekan atau yang dinomorkan ya, di nomor SKPL NF002 dan seterusnya. Nah, jadi karena mungkin kita di sini keterbatasan waktu ya, dan apa namanya, keterbatasan kita untuk bertemu, kemudian mencari barang, oh ini butuh beli ini, seperti itu, ya Anda disesuaikan saja gitu ya, disesuaikan dengan yang ada sekarang. Kalau sesungguhnya ya kita membangun itu tidak sesuai dengan kebutuhan, ya maka yang ada di lingkungan kita sesuaikan dengan kebutuhan yang sudah kita dokumenkan gitu ya, yang sudah kita buat di dokumentasi. Ya, tapi kalau untuk tugas ini misalnya Anda tidak perlu nanti, wah ini harus ganti laptop gitu ya, gara-gara tugas RPL terus Anda malah jadi nggak selesai-selesai karena menuntut untuk ganti laptop baru misalnya, seperti itu. Ya, tidak perlu sampai ke hal yang demikian. Jadi Anda makanya di awal tolong diperhatikan perangkat keras yang tersedia, perangkat lunak yang tersedia, apa yang bisa Anda kembangkan dari apa yang sudah tersedia. Gitu ya. Jadi kita ini benar-benar membuat itu ya dari apa yang sudah ada ya. Kalau itu memang bisa diusahakan ya itu bagus, tapi kalau tidak bisa disediakan ya Anda bisa menggunakan apa yang sudah ada gitu ya. Jadi tidak memaksakan untuk mengadakan perangkat keras baru, mengadakan yang lain-lain ya, yang harus mengeluarkan banyak waktu, biaya ya, dan tenaga. Misalnya Anda harus ke sana ke sini ya, dan seterusnya. Ya, gitu ya. Jadi ini contoh ketika kita masuk di analisis kebutuhan yang nanti juga akan terkait dengan analisis modeling gitu ya. Ini semuanya terkait satu dengan yang lain karena ini dalam satu apa, kalau di pertemuan kemarin sebelumnya ya ada framework ya. Nah, ini dalam framework itu kita ada beberapa aktivitas yang kita kerjakan ya, yang dimulai dari komunikasi sampai nanti di pemeliharaan. Nah, ini kita masih dalam hal itu ya. Jadi dari framework itu yang kita kerjakan mulai dari komunikasi. Kemarin kita sudah komunikasi gitu ya, komunikasi dengan calon usernya ya, sehingga dari situ dari permasalahan yang ada Anda menemukan kebutuhan-kebutuhan apa saja ya dari komunikasi dengan usernya. Nah, dari kebutuhan itu kemudian kita melakukan analisis ya, analisis kebutuhan apa saja yang sudah ada ya, kita melihat lingkungan sistemnya, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditambah dan seterusnya. Nah, ini juga ada di perangkat pikirnya. Ya, perangkat pikir atau kalau kita bisa brainware-nya gitu ya, atau penggunanya. Nah, jadi di sini berhubungan juga dengan nanti proses pembangunan perangkat lunak. Makanya di sini kita harus jelas ya, siapa sih nanti ini yang akan menggunakan ya, misalnya admin. Adminnya ini kemampuannya bagaimana? Ya, misalnya dari sisi pengalaman menggunakan komputer, dari tingkat pendidikannya, kemudian dari keterampilan-keterampilan lain yang terkait dengan pekerjaannya, misalnya seperti itu ya. Ya, ya. Jadi ini di perangkat pikirnya Anda menyesuaikan, karena apa yang kita kerjakan itu kan nanti terkait dengan siapa yang menggunakan itu ya. Jadi kalau yang menggunakan ini kok mungkin dari sisi pengalaman menggunakan komputer itu belum banyak, kemudian keterampilannya juga tidak banyak, tingkat pendidikannya
masih kurang dan seterusnya, itu bisa disiapkan. Berarti nanti mungkin Anda perlu pelatihannya bagaimana ya dan seterusnya. Jadi di sini bisa disimpulkan ya, kebutuhan perangkat pikir ini apabila nanti terdapat ketidakcocokan ya antara spesifikasi pengguna dengan antara fakta dan kebutuhannya. Ya, jadi apakah sudah sesuai atau belum? Ya. Kemudian di jaringan, ini yang menggunakan jaringan itu juga bisa dimasukkan ya nanti di kebutuhan non fungsionalnya. Ya mungkin arsitekturnya ya di jaringan, kalau Anda sudah dapat mata kuliah jaringan ya, bagaimana membangun arsitektur yang baik ya. Ini kemudian misalnya di kebutuhan analisis pengkodean ya, ini contohnya misalnya NIM mahasiswa. NIM mahasiswa ini ada aturannya ya, kapan Anda ini masuk, itu terlihat dari situ. Jadi kalau kita melihat mahasiswa itu sudah langsung bisa tahu, oh ini mahasiswa ini harus segera diluluskan gitu ya, harus dipacu terus karena dia sudah mendekati 7 tahun gitu misalnya. Oh ini akhir tahun ini dia harus sudah lulus karena kalau tidak di DO misalnya seperti itu. Jadi dari NIM ini sudah kelihatan dia tahun masuknya berapa, kemudian dia jurusannya apa ya, program studinya ya, kemudian fakultas apa. Ya, jadi Anda A11, A ini Fakultas Ilmu Komputer ya, 11 ini prodi TI. Kalau Anda sama-sama A depannya berarti Anda satu fakultas dengan teman itu. Kalau sama-sama 11 berarti sama-sama TI ya. Kalau misalnya ada ketemu A12, A14, oh itu sama-sama satu fakultas tapi beda jurusan ya. Kemudian ini nomor urutnya. Anda bisa tahu nomor urut dari NIM. Oh, saya ini mahasiswa Udinus yang daftar misalnya ke 20.000 sekian itu ya. Itu terlihat di NIM-nya. Nah, ini juga kalau Anda misalnya membuat ya, banyak yang membuat surat masuk, surat keluar, itu nomor surat itu setiap instansi punya aturan sendiri-sendiri ya. Misalnya kalau di Udinus itu di akhir itu pasti ada UDN gitu ya. UDN kemudian ada garis miring, itu sudah kelihatan itu tahun keluarnya surat itu sudah terlihat dari situ ya. Jadi pengkodean ini sudah dirumuskan sebelumnya ya. Jadi nggak ngarang sendiri, wah nomor surat 01, nomor surat 02 seperti itu. Ya, seperti di dokumen SKPL Anda sudah merumuskan nomor pengurutannya ya, aturan penomoran itu sudah Anda tentukan di bagian pertama. Jadi nanti ke bawahnya akan mengikuti aturan pada bab satunya. Seperti itu ya, seperti ini. Misalnya Anda jualan sandang gitu ya, pakaian, ada kemeja, ada kaos, ada celana pendek, ada rok, dan seterusnya. Itu bisa diberikan kode untuk masing-masing produknya. Ya, itu contoh analisis kebutuhan. Ya, ini nanti yang kita akan modeling ya di situ ya. Kemudian analisis data. Nah, data ini juga kita analisis ya. Mulai dari data ini masih manual ya. Kemudian kebutuhan data lain yang muncul akibat analisis. Nah, ini kita identifikasi lagi. Diidentifikasi dari data manual dan data-data lain yang setelah ada analisis itu dia muncul yang baru misalnya begitu ya. Nah, dari identifikasi ini kita akan menggambarkan ERD-nya, ya, Entity Relationship Diagram. Ya, jadi mungkin kalau Anda yang sudah mengambil basis data atau yang mata kuliah sistem basis data ya, sudah belajar mengenai ERD ini. Ini aturannya. Jadi di ERD ini memodelkan data dalam bentuk entitas beserta
relasinya. Jadi di dalam ERD itu nanti ada istilah entitas dan relasi. Itu ya. Mungkin Anda sudah ambil mata kuliah basis data belum? Sepertinya semester 2 ya. Pada semester ini. Semester ini. Sudah belajar mengenai entitas, relasi? Sudah. Sudah ya, berarti sudah tahu ya. Nah, jadi kalau di ERD ini gambaran ini juga sudah tahu ya. Jadi ada entitas, ada atribut, ada relasi, dan ada garis relasi. Ini ya. Kemudian ada kardinalitas dan modalitas. Ini contohnya seperti ini. Ya. Jadi kalau ini kan banyak, mungkin kalau Anda yang sederhana ya tidak sebanyak ini, ya lebih mudah dibaca. Jadi misalnya di sini ada member, order produk ya dan seterusnya. Nanti saya lihat langsung saja kalau yang sudah membuat. Tapi untuk ERD ini mungkin kita nggak sampai di sini karena kemarin hasil dari koordinasi mata kuliah RPL, karena ternyata RPL itu lebih banyak semester 2-nya ya yang ambil mata kuliah RPL daripada semester 4. Anda semester 4 ya? Iya, 4. Ya, jadi untuk RPL ini kita hanya sampai di DFD. Ya, ERD-nya nanti kita Anda mungkin basis data gitu. Karena yang semester 2 kan belum ya. Nah, kemudian ini masuk di analisis kebutuhan fungsional. Ya, jadi ada diagram konteks, ada data flow diagram. Ya, kita menentukan kebutuhan fungsional ini ya memang tidak mudah ya. Ketika Anda misalnya dari menemukan permasalahan, kemudian Anda bisa menjelaskan, oh ini membutuhkan apa saja, gitu ya. Secara fungsionalnya nanti sistem ini butuh apa saja. Nah, itu juga Anda perlu latihan ya. Jadi melihat permasalahan, kemudian Anda menentukan kebutuhan-kebutuhan ya, syarat-syarat terkait dengan permasalahan yang ada dan seterusnya. Nah, dari sini ya, dari yang sudah kan kemarin di SKPL itu ada beberapa kebutuhan fungsionalnya. Dari sini kita akan membentuk diagram konteksnya. Nah, nanti dari diagram konteks ini kita akan menurunkan ke data flow diagramnya. Ya. Ini beberapa simbolnya. Ya, hampir sama ya dengan ERD. Hanya di sini kalau ada garis 2, ini sejajar ya. Jadi, kalau ini kan maksudnya boleh ke bawah, boleh ke atas, tapi ini satu aliran gitu ya. Ya, kalau ini 2 garis ini sejajar, memang bentuknya sejajar begini. Bukan 2 garis, tapi ini satu kesatuan yang terdiri dari 2 garis sejajar. Ini simbol dari data store. Ya, simbol-simbol ini tidak semuanya sama seperti ini ya. Mungkin nanti Anda kalau di luar itu menemukan simbol yang lain, tidak masalah ya. Yang penting jelas untuk referensinya. Ya. Ini adalah simbol yang kita gunakan. Misalnya nanti Anda kok simbolnya berbeda, Anda bisa memberikan referensi yang digunakan. Ya, jangan sampai kita referensinya sama tapi simbolnya beda gitu ya. Yang penting Anda punya referensi yang bisa pertanggungjawabkan gitu ya. Ini saya referensinya dari sini seperti itu. Ya. Kemudian ini aturan ketika kita membuat diagram konteksnya. Ya, yang pertama kita memodelkan aliran data dari entitas luar ke dalam sistem. Jadi sistem tadi disimbolkan dengan lingkaran ya atau bubble ya. Jadi nanti ada aliran data dari entitas tadi yang kita simbolkan dengan bentuk kotak persegi panjang. Jadi dari entitas luar ke dalam sistem. Sistem masih dianggap kesatuan yang utuh. Jadi sistem ini masih satu kesatuan yang utuh ketika kita masuk di diagram konteks ya. Jadi satu lingkaran itu
lingkaran ya, benar ya, satu lingkaran itu ya satu sistem. Nah, nanti akan berbeda dengan ketika kita sudah masuk di DFD. Kemudian entitas luar bisa berupa pengguna, bisa mesin, ataupun database. Ya, ketika kita di diagram konteks, entitas luar ini juga bisa berupa database. Ya, nah, nanti itu entitas ini apakah dia pengguna atau database nanti akan terlihat di dalam DFD-nya. Ya. Jadi ini yang berada di luar sistem, tapi berhubungan dengan sistemnya. Garis masuk dari entitas luar ke dalam sistem itu menggambarkan input. Ya, jadi ada input dari entitas. Kemudian nanti ada garis keluarnya juga. Jadi ada garis yang dari sistemnya menuju ke entitas luarnya yang disebut dengan output. Ya, jadi ada input, ada output. Ya, di sini Anda memodelkan aliran data antara sistem dengan entitasnya. Contohnya seperti ini ya. Ya, di sini ada sistemnya. Ya, kalau Anda yang sudah membuat itu bisa diberikan nama aplikasinya. Jadi lingkaran ini menunjukkan satu keseluruhan sistem. Kemudian Anda bisa menggambarkan di sekitar sistem ini ada entitasnya. Ya, entitasnya ada apa saja. Ya, misalnya di sini ada operator, ada member, ada admin, ya, ada social network. Social networknya ini misalnya dia Facebook, ya, kemudian ada pengunjung, kemudian ada jasa pengiriman, ada PayPal-nya, ada web email dan seterusnya. Nah, jadi bisa berupa orang ya penggunanya, pengunjung, member, operator, maupun dia berupa yang lainnya seperti Facebook ini ya, jasa pengiriman atau pembayaran ataupun webmailnya ya. Jadi digambarkan secara keseluruhan hubungannya antara entitas luar dengan sistem ya. Ini konteks diagram, ini nanti di UTS keluar ya. Jadi nanti ada soal Anda diminta untuk membuat konteks diagram ya, kisi-kisinya sambil jalan ya. Jadi Anda harus memahami itu. Kemudian ini yang di data flow diagram. Ya. Data flow diagram ini memodelkan proses beserta aliran data setiap prosesnya. Jadi kalau tadi di konteks diagram lingkaran itu adalah sistem keseluruhan, kalau di data flow diagram lingkaran yang Anda gambarkan itu adalah proses ya, proses yang di breakdown dari diagram konteks. Ya, jadi ada proses-proses yang diturunkan dari satu sistem keseluruhan. Ya, peletakan entitas luar harus konsisten supaya mudah dibaca. Ya, ketika Anda meletakkan entitas luar, ini ya peletakannya, ya namanya itu harus konsisten. Misalnya Anda pelanggan itu ada di sisi kiri. Nah, ketika Anda menggambarkan ya nanti dia ada di sisi kiri terus gitu ya. Jadi lebih mudah untuk dibaca. Sebenarnya tidak salah ya. Anda meletakkan dimanapun itu tidak salah. Yang penting kan itu di luar sistemnya. Tapi di sini untuk lebih memudahkan dibaca. Kalau salah membaca kan repot ya. Nanti keliru. Nah, jadi diusahakan untuk konsisten peletakannya maupun nanti penamaannya. Misalnya Anda sudah menggunakan kata pembeli begitu, ya sudah entitas itu adalah entitas pembeli. Gunakan kata pembeli terus, jangan nanti berubah customer, nanti berubah pengguna gitu ya. Jadi harus konsisten. Kemudian data store yang ada pada sistem ini sudah dimunculkan pada data flow diagram. Kemudian ada garis aliran data dari entitas luar ke dalam proses harus konsisten, baik secara jumlah maupun penamaan. Jadi nanti tidak tiba-tiba hilang satu ya. Loh,
inputnya kok hilang 1 gitu, tapi outputnya masih sama ya. Mestinya ketika inputnya hilang 1, maka outputnya tidak akan keluar gitu kan ya, karena ada yang tidak lengkap misalnya. Ya, jadi ini harus diperhatikan untuk aliran datanya, jumlah maupun penamaannya harus konsisten. Kemudian bisa di breakdown lagi ya sampai ke level yang cukup. Nah, ini tergantung seberapa kompleks perangkat lunak yang Anda buat. Ya, kalau misalnya sederhana hanya login, kemudian input data, edit, kemudian cetak gitu ya. Mungkin di DFD level 1 itu sudah cukup. Ya, tapi kalau Anda sistemnya ini terlalu rumit, yang nanti misalnya di dalam login masih ada login lagi ya, ada login admin, ada login pembeli, terus ada login pemilik, ada login apa dan seterusnya, yang dimana setiap login ini berbeda-beda yang dibutuhkan misalnya ya. Misalnya kalau admin itu harus mengisikan dia admin apa dan seterusnya ya, untuk login misalnya seperti itu. Tapi kalau di dalamnya tidak ada pilihannya, semuanya sama misalnya ya, ya cukup dengan satu proses login ya. Kemudian misalnya cetak dokumen, Anda mau di ini lagi, mau di breakdown ke bawah lagi, misalnya dokumen laporan keuangan, dokumen laporan penjualan, dokumen laporan data barang, dokumen laporan apalagi dan seterusnya, bisa Anda di breakdown ke level berikutnya. Ya, karena itu isinya memang berbeda-beda gitu. Tapi kalau isinya semuanya sama ya sudah cukup sampai di situ, tidak perlu di breakdownkan lagi. Ya. Kemudian aturan berikutnya, DFD yang mempunyai level besar merupakan turunan dari DFD dengan level yang lebih kecil. Ya, jadi level 2 itu turunan dari level 1. Ya, nanti bisa dilihat di penomoran prosesnya. Ya. Kemudian konsistensi jumlah dan penamaan aliran data harap diperhatikan dari DFD level sebelumnya. Ya, jumlah dan penamaan dari aliran data ini harus diperhatikan. Ini contohnya proses ya. Jadi proses ini harus Anda beri nomor ya. Selain ada nama harus ada nomornya. Kenapa ada nomornya? Karena ini nanti ketika kita breakdown itu jelas. Ini proses yang keberapa? Misalnya registrasi 1. Terus yang proses ini tidak di breakdownkan lagi karena hanya ada registrasi ya. Ya, jadi ini registrasi, kemudian pengolahan data master, kemudian pengolahan data transaksi. Nah, Anda ini yang di breakdownkan misalnya di pengolahan data transaksi. Karena transaksinya ada macam-macam gitu ya. Berarti nanti Anda ada 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 dan seterusnya. Itu DFD level keduanya seperti itu. Ya, jadi penomoran ini penting. Kadang mahasiswa membuat lupa ya, tidak diberi nomor. Jadi hanya ada lingkaran-lingkaran dan namanya, ketika di breakdown level 2 tiba-tiba ada nama-nama yang lain. Nah, itu membingungkan. Ya. Kemudian pelevelan harus runut. Nah, ini juga sama seperti yang tadi saya sampaikan ya. Jadi di DFD ini banyak sumber ya. Ada yang ketika menulis konteks diagram itu dia disebut apa? Super diagram gitu ya. Jadi dia tidak ada nomornya. Nah, nanti ketika masuk DFD itu menjadi level 0. DFD yang pertama dibuat setelah konteks diagram itu levelnya 0. Kemudian nanti DFD turunannya menjadi level 1, kemudian turunannya level 1 itu level 2 dan seterusnya. Ada juga yang konteks diagramnya itu disebutnya dengan level 1.
level 0 ya, level 0. Jadi ketika konteks diagram itu level 0, maka ketika kita breakdown konteks diagram itu menjadi DFD, maka di situ kita menyebutnya DFD-nya level 1. Nanti breakdown dari level 1 itu menjadi DFD level 2 dan seterusnya. Ya, jadi Anda tidak perlu bingung, ini harusnya 0, ini harusnya 1. Ya, kita melihat dari konteks diagramnya. Kalau konteks diagramnya itu level 0, berarti kita di sini levelnya 1 untuk DFD yang pertama breakdown dari konteks diagram. Kalau konteks diagramnya itu dia menyebutkannya sebagai super ada levelnya, maka kita nanti masuk data flow diagramnya di situ menjadi level 0. Itu ya. Jadi kita tidak perlu mendebatkan ini salah ini benar ya, karena semuanya ini ada sumbernya, ada pakar yang mendalami di situ. Memang namanya ilmu selalu berkembang, ada sedikit perbedaan itu tidak masalah, ya. Oke, kemudian ini di penulisan entitas ya. Jadi ketika Anda membuat entitas nanti berhubungan dengan data store, itu tidak boleh langsung berhubungan seperti ini. Ya, kadang kita lupa, kita mikirnya mahasiswa menyimpan data misalnya gitu ya. Mahasiswa menyimpan data, mahasiswa memerlukan data, dia ambil dari data store. Nah, antara entitas dengan penyimpanan data store itu kan kita ada proses ya. Nah, jadi kita ini ada proses sebenarnya. Di sini ada proses. Ketika Anda menyimpan, maka di sini ya proses ini kan melalui penyimpanan. Ya, kemudian data kita simpan. Begitu juga sebaliknya, ketika kita mengambil informasi, itu sistem akan memproses. Ya, sistem nanti yang mencari di data store, kemudian ketemu dan ditampilkan ke entitasnya. Ya, jadi jangan lupa antara entitas dengan data store itu ada proses. Ya, kalau tidak ada proses ya kita tidak bisa mengambil data. Ya, tidak bisa mengolah data. Jadi ada proses di sini. Kemudian hubungan antara proses dengan data store dan sebaliknya itu berupa data bukan informasi. Ya, jadi ketika Anda di sini ada proses kemudian berhubungan dengan data store-nya, maka di sini adalah data dan data. Apa yang kita masukkan namanya juga data store ya. Data store berarti data ya. Kemudian kita mengambil juga itu merupakan data. Jadi dari proses ke data store data, dari data store data. Ya, ini masalah penamaan ya. Kalau informasi ya atau info itu yang disampaikan dari proses ke entitasnya. Ya, jadi ya di sini dia gitu ya. Jadi penamaan itu juga perlu diperhatikan, penamaan alurnya ya. Proses, alur, entitas, ya semuanya harus konsisten. Hubungan antara entitas luar dan proses berupa input dan output. Kalau yang kita masukkan itu data yang diproses, ya. Kalau yang kita terima itu sudah berupa informasi. Tidak boleh membreakdown jika turunannya hanya satu proses. Nah, ini tadi juga sudah saya sampaikan ya, kalau di situ hanya ada satu itu ya sudah itu saja, tidak perlu diturunkan lagi. Anda bisa menurunkan jika lebih dari satu. Ya, kemudian ingat ada penomorannya. 1 diturunkan 1.1, 1.2, 1.3 dan seterusnya. Ya, kalau di situ proses kedua berarti ada proses kedua, di sini 2.1, 2.2 dan seterusnya. Ya. Kemudian penomoran proses. Ya, jadi penomoran proses pada DFD lebih level kecil akan mempengaruhi penomoran pada DFD level berikutnya. Kalau di sini yang Anda turunkan itu nomornya 1, yaitu nanti akan 1. Ya, kalau di situ yang diturunkan 2 ya nanti akan 2 gitu ya. Jadi
Ini bukan terus, oh ini level 2, jadi namanya 2.1. Bukan ya, tapi ini adalah sesuai dengan nama proses yang diturunkan. Ya, sampai sini jelas ya. Ini contohnya. Jadi ada 3 proses, ada proses pencatatan, proses perhitungan gaji karyawan, dan proses pembuatan laporan. Ini DFD level 1 misalnya, kalau konteks diagramnya kita sebut dengan level 0 gitu ya. Nah, di sini ada entitas karyawan, ada entitas personalia, ada entitas direkturnya. Kemudian ada database karyawan, ya, database jabatan, dan database upah. Ya, jadi ini nanti yang digunakan untuk perhitungan gaji karyawan. Nah, ini kalau misalnya sudah cukup laporannya, ya laporan gaji karyawan dan laporan data karyawan. Tidak ada laporan yang lain gitu, karena laporan gaji karyawan ini juga ada data karyawannya yang nanti akan tersimpan mungkin secara terpisah begitu ya. Nah, boleh seperti itu, atau nanti bisa Anda pecah-pecah lagi, laporannya ada banyak ya. Jadi tidak hanya laporan yang nanti dilaporkan personalia dan direktur, ada laporan yang lain-lain lagi misalnya. Nah, jadi kapan kita menurunkan DFD ini ya tergantung dari kebutuhannya. Kalau misalnya di sini sudah cukup, maka sudah. Kalau Anda misalnya mau diturunkan lagi ya menjadi misalnya 3.1, nanti ada laporan bulanan ya. Kemudian 3.2, laporan per 4 bulan atau per 6 bulan, laporan apa dan seterusnya bisa Anda pecahkan. Tapi kalau misalnya tidak perlulah proses ini, satu sudah cukup ya, tidak ada proses di dalamnya, karena itu misalnya per 6 bulan, per 1 tahun itu datanya masih sama, tidak ada pemrosesan yang lain ya, hanya bisa kita pilih mau berapa lama yang kita cetak misalnya seperti itu, tidak perlu dibuat level berikutnya, ya itu berarti sudah cukup. Itu ya, ini DFD. Ya, jadi dari DFD ini nanti ada spesifikasi proses dan ada kamus data DFD. Itu nanti ya. Jadi DFD-nya sampai di sini saja dulu. Nanti yang lain menyesuaikan. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan. Nanti UTS-nya hanya sampai Anda disuruh membuatnya konteks diagram ya. Tapi ya DFD harus harus sudah tahu ya, walaupun nanti yang di soal itu konteks diagram. Ya, karena kita banyak semester 2 ternyata ya. Jadi Anda satu kelebihan ya, Anda semester 4 dan unggulan lagi ya. Sudah semester 4 unggulan. Jadi pasti akan lebih mudah nanti mengerjakan soal-soalnya ya. Soalnya nanti ada pilihan ganda dan ada esai ya. Pilihan ganda berapa kemarin ya, nanti berapanya nanti menyusul lah ya, karena ini soalnya juga masih proses ya, proses karena Anda nanti kan ujiannya bareng-bareng ya, jadi semua kelas itu jadwalnya satu. Yang kuliahnya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, semuanya kalau tidak salah ujiannya tanggal 25 April. Ya, RPL itu ujiannya 25 April. Ya, nanti bisa Anda cek di Siadin untuk jadwal ujian. Ya, karena ini satu waktu, ya tapi soalnya berbeda-beda ya. Jadi Anda, karena ini kan kalau di Kulino, kita dosen itu hanya nyetor soal, nanti masuk di bank soal. Soal mana yang akan dihadapi mahasiswa itu berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Untuk pilihan ABCD-nya juga itu random juga. Jadi mungkin di Mas Naufal dan di Mas Yoga itu kebetulan dapat soal sama gitu ya. Tapi ABCD-nya bisa berbeda
gitu ya. Jadi ada pilihan gandanya, nanti ada esainya. Esainya nanti Anda disuruh membuat konteks diagram, dan nanti satu lagi tentang model proses. Ya, nanti kemungkinan Anda diminta untuk menentukan gitu ya. Jadi ada satu kasus Anda diminta untuk menentukan model apa yang paling tepat untuk digunakan. Kemudian Anda berikan alasannya. Dan itu nanti ditulis tangan ya. Ditulis tangan, nanti Anda foto, nanti dimasukkan ke kuis. Jadi nanti berupa kuis. Kuis kan bisa esai, bisa pilihan ganda ya. Jadi Anda siap-siap kertas ya. Kalau ujian nanti disiapkan kertas, jangan pakai kertas minyak ya. Ada yang pernah mungkin karena dia sedang jaga rumah makan atau di warung temannya ya, tidak ada kertas putih, terus nulisnya di kertas minyak, dibaliknya gitu ditulisi. Jangan seperti itu ya. Anda siap-siap namanya mau ujian, masuk nggak siap kertas ya. Jadi siap kertas, nanti difoto. Ya, jadi ini biar Anda, kalaupun Anda misalnya googling itu tetap ada usahanya untuk membuat sendiri ya, tidak hanya di copy paste ya. Kalaupun misalnya ada yang curang nyontoh temannya, itu tetap ada usaha untuk menggambar sendiri, nggak hanya foto dari temannya kemudian dikirim ya, tapi digambar lagi. Ya, itu kisi-kisi untuk UTS-nya ya. Jadi pasti bisa lah. Ini karena ini kita melihat banyak kelas yang semester 2 juga. Jadi materinya tidak semuanya sama persis, dan ada beberapa perubahan nanti di RPS-nya. Ya, karena ini awalnya kan untuk semester 4, ternyata justru semester 4 ini hanya beberapa kelas saja. Sebagian besar semester 2. Ya, jadi nanti RPS juga ada perubahan setelah UTS ya. Jadi Anda tidak perlu bingung. Bu, dulu katanya materinya begini kok berubah itu ya. Jadi ada sedikit saja perubahannya, tidak terlalu banyak. Ya, itu mengenai materi dan kisi-kisi ya. Jadi kita masih ada satu pertemuan minggu depan, masih ada satu materi, setelah itu UTS ya. Jadi nanti saya sampaikan lagi minggu depan biar Anda tidak lupa. Ya. Oke, ada pertanyaan? Permisi Bu Mui. Ya, Saya ingin bertanya Bu. Ya. Yang pertama mungkin saya mau menanyakan, berarti untuk soal UTS-nya itu dari bank soal ya Bu? Apa namanya, tidak dari dosennya masing-masing? Dosen itu mengumpulkan soal ya. Jadi setiap dosen ini memberikan soal ke koordinator. Nanti soalnya semuanya direkap ya. Kan mesti kan sama, banyak yang sama ya antara dosen satu dengan dosen yang lain karena materinya sama. Jadi koordinator nanti menyortir yang sama-sama itu dihilangkan. Ya, nanti soalnya random dari bank soal gitu. Misalnya di bank soal ada 500 soal, Anda hanya mengerjakan 25 lah, itu random sedapatnya gitu ya. Pilihan gandanya seperti itu. Berarti kayak gitu ada kemungkinan kalau soal kita sama dengan kelas lain ya Pak? Ya, kemungkinan sama itu bisa terjadi ya, namanya random itu kan nggak mesti. Oh iya, saya mau bertanya lagi Bu. Ya. Ini kan tadi Bu Umi bilang kalau kemungkinan RPS-nya atau materinya sedikit berubah karena kebanyakan yang ngambil RPL semester 2 ya Bu. Iya. Nah, berarti nanti mata kuliah kita IMK, kita akan lebih sulit ya Bu. Kita kan kebanyakan yang ngambil IMK semester 6 Bu. Oh, tidak. Kalau itu enggak. Kalau yang semester ini kan IMK itu mata kuliah pilihan ya sebenarnya. IMK itu mata kuliah pilihan. Kelas IMK itu tidak terlalu banyak. Hanya berapa? 6 kelas atau 7 kelas. Tapi kalau RPL itu kelasnya sampai 20 lebih ya, 20 lebih kelas. Jadi beda. Kalau IMK ini dia mata kuliah pilihan sepertinya. Yang memang kalau IMK itu memang semester 6.
Jadi memang diberikannya di semester 6. Ya, karena ada perubahan kurikulum yang tadinya kita kan RPL itu di semester 4. Tapi ada perubahan karena ada program MBKM itu ya. Jadi harapannya nanti di semester 6 ya, mulai semester 7, 8 itu sudah mata kuliahnya sudah banyak yang berkurang gitu. Jadi ada sedikit perubahan. Begitu. Ya, jadi saya juga kemarin kaget ya, loh kok ternyata semester 2 gitu. Ya, itu juga yang membuat ada perubahan. Oh, boleh membuat aplikasinya berbasis web, itu jadi boleh gitu, karena mereka banyak yang, Bu, kami belajarnya baru web ya, terus kami belum belajar ini, kami belum belajar yang ini gitu. Oh ya sudah, kalau kebanyakan memang ahlinya di web begitu, ya silakan Anda boleh membuat web gitu ya. Jadi ya biasa kalau pertama perubahan kan mesti ada ini ya, hal-hal yang oh ternyata seperti itu. Ya, nanti kalau sudah berjalan ya akan seperti semula ya, akan lancar lagi. Gitu. Oke, terima kasih Bumi. Ya, sama-sama. Mungkin ini saya bahas beberapa tugas Anda ya. Oh, yang bersedia dibahas tugasnya siapa. Jadi beberapa kelas itu ada yang dibahas tugasnya malah malu ya. Nah, biasanya kan malah seneng ya harusnya ya. Ini malah malu. Coba saya lihat yang namanya sepertinya menarik gitu ya. Ya. Ekatif ya. Ekatif ini punya siapa ini? Punya kelompok kita, kelompok saya dan teman-teman. Novel Fawzi. Oh ya, ini saya belum melihat namanya ya, baru download dari judulnya. Ini Ekatif, Augusta Stephen, Jeremias, dan Naufal ya. Sebentar, saya share dulu. Sudah terlihat? Sudah. Ya. Ya, jadi maksudnya dibahas ini biar teman-teman melihat kalau nanti ada yang perlu diperbaiki, teman-teman yang lain bisa memperbaiki, ya, bukan mau apa ya, ada yang merasa oh saya jadi malu Bu gitu ya, bukan untuk mempermalukan, itu tidak, tapi kita membahas Anda kan malah enak ya, sudah dibahas, sudah tahu yang harus diperbaiki. Buat teman-teman yang belum dibahas ya tidak apa-apa, nanti Anda sudah melihat seperti ini, punya teman Anda yang dibahas, nanti Anda bisa memperbaiki seperti yang sudah ditampilkan. Gitu ya. Jadi tidak ada maksud membuat Anda merasa malu atau membuat Anda merasa istimewa, itu tidak ya. Jadi saya hanya melihat judulnya kayaknya bagus ini ya. Kelompok Ekatif ya, KAS kita. Aplikasi pengelolaan keuangan kelas berbasis Android yang terintegrasi secara real time. Keuangan kelas ini maksudnya karena di sini untuk siswa sekolah SMP dan SMA berkelas di SMP dan SMA begitu ya. Oke, ini belum ada. Kita masuk ke tujuan penulisan dokumen. Nah, ini ya saya belum baca ya, baru lihat formatnya sudah rapi, sudah bagus. Karena kemarin masih banyak yang keterangan-keterangan di SKPL-nya ini masih tertulis begitu ya. Karena Anda sudah menulis ini mestinya dihapus saja. Ya. Jadi langsung diisikan apa yang kelompok Anda ingin sajikan di dokumen ini. Ini tujuan penulisan SKPL ini untuk merancang spesifikasi dan kebutuhan perangkat lunak yang akan dikembangkan dengan nama KAS kita.
Jadi untuk merancang spesifikasi dan kebutuhan ini tujuan penulisan SKPL-nya. Ya, terus KAS kita adalah aplikasi berbasis Android yang memudahkan siswa dalam mengelola data serta membuat laporan keuangan dengan waktu yang cepat dan memberi akses informasi keuangan yang transparan kepada siswa SMP ataupun SMA. Jadi penulisan dokumennya ini hanya untuk merancang spesifikasi dan kebutuhan perangkat lunak yang akan dikembangkan. Ya, mungkin bisa ditambahkan ya. Nanti yang menggunakan dokumen ini siapa? Itu. Kalau ini kan yang menggunakan aplikasinya ya. Yang menggunakan aplikasinya nanti siswa SMP dan SMA. Tapi yang menggunakan dokumen ini siapa? Ya, nanti bisa ditambahkan seperti itu. Kemudian lingkup masalah. Manajemen keuangan merupakan hal yang perlu diperhatikan pada zaman sekarang. Pengelolaan keuangan yang kurang tepat akan memberikan dampak berantai kepada pengelolaan maupun pelaku keuangan dengan munculnya kesalahan dalam pengelolaan keuangan. Pada saat ini masih banyak pengelolaan administrasi keuangan siswa yang dilakukan secara konvensional, di mana tentunya hal ini memiliki beberapa resiko dan tergolong kurang efektif. Dengan adanya sebuah aplikasi berbasis Android bernama KAS Kita yang terintegrasi secara real time sebagai fasilitas. Nah, ini mungkin kasih koma gitu ya. Secara real time sebagai fasilitas diharapkan akan membantu pengelolaan administrasi keuangan siswa lebih efektif. Titik ya. Atau koma. Ya. Mulai dari proses administrasi hingga pembuatan laporan keuangan. Ini masih banyak tipe-tipe ya, nanti bisa diperbaiki. Definisi istilah singkatan. Ini sudah ada semua. Yang belum ada itu SKPL ya, malah SKPL-nya belum masuk ini. SKPL. Aturan penomoran. Ya, sudah ada. Referensi sudah ada. Ikhtisarnya. Metode pengelolaan ini dan seterusnya. Mungkin ini lebih ke deskripsi ya. Deskripsi ini ke deskripsi sistem ya. Jadi kalau di deskripsi dokumen atau ikhtisarnya itu isinya mengenai dokumen ini. Jadi dokumen ini misalnya ada 3 bagian ya. Bagian pertama itu pendahuluan, yang nanti isinya di pendahuluan itu apa saja, kemudian ada bagian kedua isinya apa dan seterusnya. Ya, ini deskripsi umum dokumen, jadi dokumen ini ya ikhtisarnya. Begitu ya, Mas Jeremy dan Mas Naufal tadi. Ini sepertinya kalau deskripsinya seperti ini, itu nanti masuknya di bagian kedua. Nah, di bagian umum sistem. Ya, ini kan hampir-hampir sama ya. Nah, kalau yang terkait dengan metode pengelolaan umumnya, nah ini masuknya di permasalahan ya. Ya, ini masuknya di permasalahan yang seperti ini. Mana tadi ini ya? Ini metode pengelolaan yang masih konvensional itu biasanya masuknya di masalah. Ini kurang transparan bendaharanya karena masih konvensional, itu juga masuk di masalah ya. Tenggat waktu dan seterusnya ini banyak di masalah, dan nanti yang tentang aplikasi KAS Kitanya ini masuknya di sini ya, di deskripsi umum sistem. Ya, bagus ya. Ini ada anggota, bendahara, ketua kelas, sekretaris. Anggota ini mungkin maksudnya teman-teman satu kelasnya begitu ya? Iya, Bu. Oke. Kemudian karakteristik pengguna, ada ketua kelas.
Tugasnya memperbarui kelas, mengeluarkan anggota kelas, mengubah status keanggotaan, membubarkan kelas ya. Sekretaris menambah anggota baru, bendahara membuat pembayaran, mencatat pemasukan, mencatat dana pengeluaran dan seterusnya. Kalau anggota dia memantau status. Jadi ini nanti anggota kelas ini bisa mengunduh laporan ya. Batasannya. Oke. Kemudian kebutuhannya. Nah, ini sama ya. Kalau Anda hanya satu, itu mungkin tidak perlu diberi nomor ya. Satu tok, ya nggak usah diberi nomor. Kemudian pemakai. Ini ada banyak halaman. Kemudian perangkat keras, perangkat lunaknya. Nah, ini kebutuhan fungsionalnya. Menampilkan halaman masuk, daftar, riwayat pembayaran, menu, mengirimkan notifikasi, ya, menampilkan halaman akun, halaman edit, kemudian halaman kelas kosong. Maksudnya kelas kosong itu bagaimana? Halaman kelas kosong itu saat seorang user belum masuk ke kelas apapun, Bu. Jadi nanti ada pilihan untuk membuat kelas atau bergabung ke kelas gitu. Berarti dia bisa bergabung sendiri ya. Ini misalnya kelas 4 bisa bergabung dengan kelas 6 begitu nggak? Kelas SD, SMP. Maksimal satu user maksimal masuk satu kelas, Bu. Berarti satu saja ya. Berarti 1 ke 1 gitu ya. Jadi hubungannya ini satu siswa hanya boleh masuk satu kelas. Iya. Gitu ya. Jadi hanya satu. Jadi ini kelas kosong itu untuk yang belum masuk ke kelas ya. Iya. Oke, menampilkan halaman membuat kelas, bergabung, pembayaran. Ini sudah sampai detail ya, bantuan, pembayaran, laporan, input, ya, terus ini ER-nya. Sebentar, besarkan dulu. Ini ada user plus payment. Nah, entitasnya ini tadi usernya ada berapa macam tadi ya? Ada 4 ya. Ada anggota, terus ketua kelas, ya, terus apa lagi tadi? Sekretaris, bendahara. Sekretaris sama bendahara. Nah, username, password, role-nya. Ini role-nya ini ya yang membedakan ya. Iya, Bu. Antara satu user dengan user yang lain. Kemudian membayar, payment, kemudian menempati kelas. Ya. Kelas ini ada kode kelas, gambar kelas, nama kelas, kuota, slogan. Oke. Kelas, kemudian payment, kode payment, ada alarmnya. Frekuensi ini maksudnya apa? Frekuensi pembayaran itu, bendahara saat membuat frekuensi pembayaran, misal pembayaran kas untuk 20 kali pembayaran saat kelas itu gitu. Jadi nanti 20 kali dapat notifikasi tiap rentang yang ditentukan. Ini kalau ini yang ini ya kodenya ya, membayar, payment. Untuk relasinya tidak ada ininya, tidak ada atributnya.
Hanya Oh begini iya, saja ya. nanti mungkin bisa kita tambahin. Ya, ini kan nanti yang terkait dengan primary key-nya ya, kunci utamanya. Yang menempati ini nanti yang dilihat apanya. Oh, username ini dia ada di kode kelas berapa. Nah, username ini dia mempunyai kode payment berapa untuk dibayarkan. Gitu. Jadi ini relasi antara satu entitas dengan entitas lainnya. Oke. Kemudian yang non fungsional semuanya ada tambahan ya, hanya yang di parameter yang sudah tersedia ya. Seluruh halaman mengandung logo. Bahasanya bahasa Indonesia. Batasan ya, ini ringkasan dari atas ya. Oke, ya sudah bagus. Tinggal mungkin beberapa tadi ya yang tipe-tipe yang harus dipindah ke lainnya gitu ya. Ya, terima kasih kelompoknya Mas Naufal dan kawan-kawan. Terima kasih Bu atas masukannya. Sama-sama. Ini ada cooking ya, ini menarik ini, cooking. Coba kita lihat cooking. Ya. Sudah terlihat ya. Ini Reseppedia namanya. Namanya kelompoknya Cooking Dev ya. Karena yang dibuat resep jadi dia cooking namanya. Ya. Ada di sini ya Mas Iqbal, Padel, Permana, Raffi. Ada? Ada Bu. Oke, baik. Ini hadir ya. Ini untuk semua user, mungkin lebih dispesifikkan ya, walaupun semua aplikasi itu semua umur bisa ya. Tapi khususnya kalau ini tentang resep itu berarti untuk siapa? Misalnya apa ya? Pecinta kuliner, kadang pecinta kuliner itu nggak suka masak malah ya. Atau apa tertentu ya kalau ada ya, secara umum memang untuk semua user ya. Reseppedia, siapa sih yang biasanya suka mengakses resep-resep? Misalnya Anda menyebutkan ibu-ibu, ya enggak juga ya, sekarang bapak-bapak juga banyak yang punya keahlian memasak gitu. Jadi memang agak sulit ya menentukan usernya karena ini sangat umum, bisa digunakan siapapun. Nah, nanti mungkin bisa didiskusikan dengan temannya. Karena siapa penggunanya itu nanti akan berpengaruh bagaimana kita mendesain untuk tampilannya. Gitu ya. Oke, baik. Ini masuk di tujuan penulisan dokumen. Sebentar, saya besarkan, ini kecil sekali ya. Tujuan dari pembuatan dokumen ini untuk menjelaskan mengenai deskripsi, spesifikasi, dan kebutuhan dari perangkat lunak yang akan dibuat, baik berupa gambaran umum maupun penjelasan secara detail dan menyeluruh. Pada dokumen ini, ya ini ya, mungkin semuanya bisa diperhatikan. Ketika Anda berpindah seperti ini kan dia berarti ganti paragraf gitu ya, atau ganti alinea. Satu paragraf itu minimal terdiri dari 2 kalimat. Nah, kalau kita perhatikan ini titiknya di mana? Titiknya di sini. Satu kalimat itu ditandai dengan 1 titik. Berarti kalau sepanjang apapun yang Anda buat, dia belum titik, itu belum 1 kalimat. Gitu ya, masih ingat ya, ini sepele tapi kadang kita lupa. Ya, jadi ini kalau hanya 1 kalimat ini, karena ini titiknya hanya 1 di sini, walaupun ini panjang ya, berarti ini belum memenuhi syarat menjadi 1 paragraf. Ya, 1 paragraf itu minimal terdiri dari 2 kalimat, di mana 1 kalimat adalah 1 kalimat inti ya, topiknya, kemudian kalimat berikutnya adalah kalimat penjelasnya. Nah, itu paragraf
Kalau ini belum termasuk paragraf, mungkin ini bisa dimasukkan jadi satu ya, karena ini masih sama-sama membahas mengenai dokumen ini gitu ya. Tujuan dari penulisan dokumen ini, pada dokumen ini kan masih satu pembahasan. Ini juga masih sama dokumen ini juga ya. Jadi ini masih satu paragraf itu ya. Jadi kalau dia sudah yang dibicarakan sudah berbeda, nah itu nanti Anda bisa ganti paragraf. Misalnya ini Anda cerita tentang dokumen SKPL-nya dulu satu paragraf, kemudian Anda tambahkan mengenai aplikasi Reseppedia terkait dengan dokumen SKPL-nya, itu di paragraf kedua. Bisa seperti itu ya. Jadi yang menghubungkan satu paragraf dengan satu paragraf berikutnya itu tentang dokumen SKPL-nya, kemudian ada perbedaan topik yang dibahas yaitu mengenai perangkat lunaknya. Begitu ya, Mas. Siapa tadi yang ada? Mas Iqbal ya. Ya, Mas Iqbal seperti itu. Ya, nanti bisa diperbaiki untuk tujuan penulisan. Ya, dirapikan saja untuk penyusunan kalimatnya. Jelas ya, Mas Fadel, Mas Iqbal? Jelas, Bu. Ya, baik. Kemudian lingkup masalah. Memasaknya ya, berarti masalah apa yang ada. Nah, ini pengantarnya, memasak merupakan suatu hal yang umum. Ya, meskipun begitu, tidak semua manusia dapat memasak dengan baik. Manusia ya benar ya, manusia. Memasak memerlukan sebuah kemampuan dan juga pengetahuan mengenai makanan yang akan dimasak. Kurangnya dua hal tersebut, berarti dua hal ini apa? Kemampuan dan pengetahuan ya. Kurangnya dua hal tersebut dapat menyebabkan perbedaan kualitas yang cukup besar dalam makanan. Dalam Reseppedia, hal tersebut dapat diminimalkan. Reseppedia berisi kumpulan resep makanan yang disertai dengan bahan dan cara pembuatannya. Iya ya, resep itu mesti bahan dan cara membuatnya. Mungkin Anda ada tambahan apa lagi gitu ya. Mungkin ada videonya, nah video memasaknya. Ya, karena beda tangan itu juga beda rasa ya. Anda sudah disiapkan bahan ini di rumah, terus sama ibunya dituliskan caranya, tempel di dapur. Nanti untuk berbuka, ibu pulangnya agak kesorean, itu bahannya sudah ibu siapkan, nanti kamu tinggal masukkan gitu ya. Sudah ditulis semua, bumbunya sudah dibuat, jadi Anda tinggal nyemplong-nyemplongkan itu istilahnya ya. Itu rasanya bisa berbeda dengan yang memasak ibu Anda. Nah, jadi Anda bisa meminimalkan hal itu tidak di sini ya. Jadi ada lebihnya, tidak hanya kumpulan resep yang disertai bahan dan cara pembuatannya, tapi ada mungkin tips-tipsnya ya, triknya, mungkin ada informasi-informasi mengenai kandungan gizi misalnya ya. Anda yang darah tinggi misalnya begitu, maka untuk resep makanan ini bahannya bisa diganti yang ini dan seterusnya. Jadi ada informasi-informasi tambahan seperti itu. Kalau hanya resep, bahan dan cara membuat, ya semuanya sama gitu ya. Jadi Anda bisa menambahkan hal yang menarik ya. Kalau Anda yang suka bikin konten ya, konten memasak itu penggemarnya banyak dan dia tidak pernah tidak ada kadaluarsanya gitu ya. Sampai kapanpun kan makanan itu bisa justru. Jadi konten memasak itu sebenarnya bagus ya. Semua kalangan membutuhkan ya, dari cewek, cowok, usia muda, tua, butuh bikin makanan apa, cari di YouTube dan seterusnya. Jadi bagus untuk konten makanan ini ya. Anda yang mungkin baru belajar masak, nah bisa dimasukkan juga konten memasaknya. Tidak perlu dapur yang bagus, dapur yang mewah gitu ya. Saya sering melihat itu dapurnya sederhana, bahkan terkesan masih tradisional ya, dengan
kompor tungku dan seterusnya, itu juga menarik ya. Jadi ini untuk masalahnya mungkin bisa ditambahi ya. Jadi kelompok ini memang suka memasak atau suka makan? Suka memasak ya Mas Iqbal ya. Halo, ini ada orangnya enggak ini? Mas Fadil tadi ada kan ya? Iya Bu, ada Bu. Mas Fadil suka masak apa suka makan? Dua-duanya Bu. Oh, dua-duanya. Nah ini cocok ya, Anda bisa mulai mengisi konten dengan memasak, dan memasak kan hasilnya juga bisa kita makan gitu ya. Jadi tidak demo bazir, tidak seperti misalnya Anda konten jalan-jalan ya, kontennya trip-trip ya, traveling. Anda kan butuh waktu yang banyak, butuh biaya ya, dan seterusnya. Kalau masak Anda bisa dengan biaya yang sedikit, dengan waktu yang tidak terlalu banyak, dia bisa menghasilkan, tinggal kreasinya ya. Oke, kemudian definisi istilah dan singkatan. Ya, ada API, ada UI ya. Terus nanti mungkin SKPL-nya bisa dimasukkan. Terus resep. Nah, resep ini yang di sini nih maksudnya resep apa? Ya, jadi bisa dijelaskan ini di sini di definisi. Karena resep ini kalau kita ke dokter kan sama-sama resep tapi isinya beda ya. Jadi di sini di definisi istilah bisa ditampilkan. Ya, aturan penomoran, referensi, deskripsi umum, nah seperti ini ya. Jadi ini ikhtisar ini kurang lebih seperti ini. 3 bab, bab 1, bab 2, bab 3, bab 1 terdiri dari ini, bab 2 dan seterusnya. Ya, ini subbab tujuan penulisan, bab 2, 4 subbab dan seterusnya. Nah, kemudian deskripsi sistem. Reseppedia adalah perangkat lunak berbasis Android, berisi resep-resep makanan, beserta bahan dan cara pembuatannya. Aplikasi ini dibuat bertujuan untuk membantu dan memandu seseorang dalam membuat berbagai macam masakan. Dalam aplikasi ini, resep makanan akan dibagi menjadi beberapa kategori. Kategori tingkat kesulitan masak, mudah, menengah, sulit. Kategori lama memasak, seperti cepat, menengah, dan lama, serta kategori jenis makanan seperti makanan berat dan jajanan. Mungkin itu ya, seperti main course, terus dessert ya, appetizer gitu ya kalau di MasterChef ya. Jadi bisa di makanan berat, makanan ringan, minuman. Terus bisa juga dari bahannya ya, misalnya seafood, sayur, daging merah, ayam ya, dan seterusnya. Reseppedia dibuat dengan menggunakan bantuan platform pembuatan perangkat lunak Android, yaitu Android Studio. Bahasa yang digunakan bahasa pemrograman Java. Untuk data Reseppedia kami menggunakan API open source. Ya, kemudian ini ya, resepnya ini dapatnya dari mana? Apakah Anda ini menghasilkan resep sendiri atau resep ini dari buku? Itu nanti masukkan di referensi ya. Masukkan di referensi. Referensi dari pembuatan resepnya. Kemudian penggunanya user menggunakan aplikasi Reseppedia. Ini harus tersambung dengan internet. User ini user maksudnya yang membuka, yang menggunakan begitu ya. Ada adminnya tidak? Misalnya dia bisa menambah resep ya. Terus user ini mungkin dia juga boleh menambahkan resep, atau user ini hanya melihat gitu ya. Kalau di sini sih aksesnya penuh. Akses penuh itu berarti bisa mengupload, bisa menghapus ya, bisa mendownload dan seterusnya.
Nah, ini bisa diperhatikan lagi mungkin ya. Jadi mestinya sih ada admin yang memperbaharui resep-resep itu. Atau semuanya diserahkan ke user. Usernya bisa update resep ya. Atau bagaimana ini, Mas Iqbal? Kalau misal menambahkan resep seperti itu masih belum bisa, Bu. Berarti user ini hanya melihat ya. Bisa menambahkan masakan yang ingin dimasak ke daftar wishlist juga, daftar keinginan gitu. Nah, daftar keinginan itu kan nanti ada yang memproses. Ya kan? Misalnya, tolong dong Mimin kasih resep cilok misalnya gitu ya. Nah, ini berarti kan harusnya ada adminnya ya. Enggak, Bu. Itu nanti kan semisal kita mengklik resep yang diinginkan. Nah, nanti di halaman itu ada seperti tombol love gitu. Jadi nanti saat diklik tombol love-nya, otomatis masakan tersebut dimasukkan ke bagian menu wishlist-nya. Menu wishlist itu nanti masuk di ini enggak? Misalnya resep baru itu masuk di halaman resepnya enggak? Atau hanya di wishlist aja? Hanya di wishlist sepertinya, Bu. Berarti ini hanya memberikan harapan ya, tidak dikabulkan. Mungkin begini Bu, kalau dari prosesnya kami mengambil data dari API, kami tampilkan begitu Bu, dan sang pengguna itu bisa mencari resep, mungkin bisa difavoritkan sebagai referensi, nanti di wishlist itu bisa dipilih mana yang mau dimasak, nanti ada tombol masak, maka nanti bisa ke halaman masak untuk memasak begitu. Berarti ini datanya hanya mengambil ya, tidak ada kelompok Anda ini tidak ada nanti yang misalnya menjadi admin untuk menambah gitu ya. Benar Bu. Tambah sendiri itu tidak ada. Iya, tidak ada Bu. Berarti hanya menghubungkan, kemudian memberikan tampilan penghubung gitu ya. Iya. Itu nanti mungkin bisa ditambah ya Mas. Jadi nggak hanya menghubungkan user ya dengan apa yang sudah Anda ambil dari tadi ya, dari API-nya itu diambil resep-resepnya dan seterusnya, kemudian disajikan ke user favorit bisa masuk, kemudian bisa ke halaman memasak gitu ya. Jadi semuanya ini kan Anda membuatnya hanya di bagian usernya gitu ya. Atau resepnya ini Anda juga bisa nambah sendiri, misalnya wah ini ada resep dari nenek moyang gitu yang sangat legendaris itu, misalnya Anda mau berbagi, bisa nggak kelompok Anda berbagi resep seperti itu? Kalau untuk dari dokumentasi API yang saya baca, untuk sementara belum Bu. Belum ya. Nah, nanti mungkin bisa ditambahkan Anda bisa menambah sendiri gitu. Jadi selain dari API yang Anda ambil datanya ya, tapi juga Anda bisa menambah sendiri. Misalnya user bisa diberi, karena ini hak aksesnya kan penuh ke aplikasi, user mungkin bisa diberi mau memasukkan resep gitu ya. Oh, saya punya resep rahasia nih Min, boleh enggak saya masukkan, misalnya seperti itu. Jadi aplikasi ini juga ada ketika ada masukan dari user itu Anda sebagai pembuatnya, sebagai adminnya istilahnya, itu bisa memberikan feedback. Jadi tidak hanya yang sudah tersedia di API-nya ini ya nanti itu yang tampil gitu, tapi Anda bisa memberikan hal-hal lain gitu ya. Jadi biasanya kan kita kalau ada interaksinya seperti itu lebih seneng ya,
pengguna ini, oh ditanggapi gitu. Jadi bukan mesin yang menanggapi, tapi adminnya yang menanggapi, misalnya seperti itu. Ya itu hanya masukan saja ya Mas, misalnya bisa dibuat lebih ada tambahannya seperti itu, bisa ditambahkan. Oke, begitu ya Mas ya. Baik Bu, terima kasih. Ya, kemudian ini batasannya ya, karena datanya pada API. Kebutuhan eksternal antarmuka. Antarmukanya nanti belum ada ya, ini masih smartphone Android. Perangkat kerasnya tambahannya tidak ada. Pakai API Windows, kemudian fungsionalnya menampilkan daftar tampilan beranda, informasi resep masakan, kemudian mencari detail resep berdasarkan kategori. Itu nanti Anda bisa menambahkan itu ya, video gitu ya, cara memasaknya, memasukkannya itu. Karena gini, misalnya setelah berwarna kuning keemasan, nah bisa diangkat kuning keemasan ini yang seperti apa gitu kan, kadang bingung ya, kok gambarku kok baru tak goreng kok butek, nggak ada keemasannya gitu, misalnya seperti itu. Kalau untuk pemula itu kan bingung ya, kuning keemasan itu yang seperti apa. Nah kalau memungkinkan bisa ditambahkan video-videonya, Anda kan bisa nge-link ya dari video mana dan seterusnya seperti itu. Jadi lebih beragam, lebih menarik ya. Oke, kemudian non fungsionalnya apa ya, ini maksudnya apa? Night mode, light mode, ini untuk apanya ini? Tema aplikasinya, tampilannya maksudnya ya? Iya Bu. Bisa terang, bisa gelap gitu ya. Oke. Ya, itu ya beberapa bisa ditambahkan untuk kelompok Mas Fadel ya, dan Mas Raffi, nanti yang nanti bisa sambil diobrolkan dengan apa namanya kelompoknya. Ya, seperti itu. Ya, terima kasih Mas Fadel, Raffi, Permana, Iqbal ya, sudah tugasnya. Satu lagi ya, Anda ini mungkin hari Jumat mau Jumatan, saya satu lagi. Sambil memperhatikan Anda bisa sambil send nanti biar tidak terlalu lama. Oke, saya ini punakawan. Punakawan ini karena ada 4 ya, atau memang judulnya punakawan. Nah ini agak mirip-mirip ini ya, kebetulan pas buka pas mirip. Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, judul perangkat lunaknya Recipe of Millennial atau disingkat RAMAL untuk PT Makanan Nusantara. Ini PT-nya memang ada atau Anda fiktif? Ada enggak ini Mas Naufal, Jinita, Leno, sama Nurul? Ada? Tidak ada Bu, itu ya fiktif aja sih Bu. Ya harapannya bisa buat PT-nya sekalian Bu. Oh ya, oke, semoga nanti bisa bikin restorannya ya. Ini mungkin agak mirip-mirip dengan yang tadi ya, tadi sama-sama resep. Kemudian tujuan penulisan dokumen merupakan dokumen merupakan domain. Ini sama ya. Ini kan ada dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak merupakan dokumen spesifikasi perangkat lunak yang akan dikembangkan. Ya ini kalau membuat kalimat seperti ini membingungkan yang baca ya, jadi diulang-ulang. Dokumen ini digunakan oleh pengembang perangkat lunak sebagai acuan teknis pengembangan perangkat lunak
pada tahap selanjutnya. Ya, ini nanti mungkin bisa diperbaiki untuk kalimat pertamanya. Ramal adalah perangkat lunak untuk menampilkan data resep makanan yang diperuntukkan untuk, masih ada untuk ya, yang diperuntukkan para konsumen ya, berupa resep online nantinya yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Ini bisa diakses oleh masyarakat luas atau hanya untuk PT tadi, masakan Nusantara? Secara luas Ibu, itu kan awal dari ide Ramals itu penyedia resep, tapi resepnya itu juga menentukan tentang kalori yang dibutuhkan gitu loh Bu, dan itu sifatnya itu sebenarnya buat anak milenial atau anak kos-kosan yang butuh gizi lebih gitu loh Bu. Ya, berarti nanti di lingkup masalahnya ini tidak seperti ini ya, karena tadi kan milenial ini nanti masalahnya lebih ke anak milenial yang lebih suka makanan cepat saji gitu ya, yang malas memasak pun memasak mie instan misalnya begitu ya. Jadi di sini lingkup masalahnya lebih ke arah milenialnya tadi. Bagaimana Anda memberikan resep makanan itu yang praktis tapi sehat ya untuk anak-anak milenial misalnya begitu. Ya, jadi itu lingkup masalahnya mungkin lebih ke arah situ ya Mas. Nanti bisa diperbaiki lagi. Definisi istilah singkatan. Oh, ini dibedakan berdasarkan definisi ya. Definisi atau akronim. Definisi. Nanti bisa ya tidak apa-apa lah begini ya. Kata kunci. Ya wis. Referensi. Ya, nanti hasil observasi tentang ekonomi berkebutuhan. Ya, nanti mungkin bisa tentang milenialnya juga ya. Tentang bagaimana sih pola makan anak-anak milenial sehingga Anda butuh membuatkan resep online gitu untuk anak-anak milenial. Ikhtisar sudah. Kemudian deskripsi umum sistem. Ramals merupakan perangkat lunak yang dibuat untuk menampilkan resep-resep makanan kekinian. Nah, ini kan jelas ya. Jadi nanti di permasalahan juga seperti ini. Nanti penggunanya bukan PT Masakan Nusantara ya, tapi penggunanya lebih ke milenial secara khususnya. Walaupun ya secara umum semua orang bisa mengakses ya, bisa melihat resep-resepnya. Nah, ini Thomas. Nah, ini bisa masuk di masalah juga ya. Jadi ini mengatur pola makan ya, kemudian kalori. Nah, ini bisa dimasukkan juga di lingkup masalah ya. Kemudian pengguna, ada masyarakat milenial, ada adminnya. Mungkin memilih menu, review, kemudian rekapitulasi kegiatan pengguna. Terus selain itu apa saja? Mengelola akun. Ya, mengelola akun terus apa lagi? Nah, jadi tugas-tugas yang Anda tampilkan di Anda melihat dari sini untuk membuat kebutuhan-kebutuhan fungsionalnya. Ya, misalnya admin bisa memasukkan resep baru ya. Admin bisa berkomunikasi dengan pengguna ya, misalnya pengguna punya resep ingin dimasukkan. Nah, itu bisa misalnya diberi akses untuk memasukkan resep, tapi nanti admin yang mereview ya. Oh, ini boleh nih, sesuai dimasukkan ke aplikasinya gitu. Nanti bisa di-download oleh pengguna yang lain misalnya seperti itu. Jadi ini mungkin bisa diperjelas ya. Rekapitulasi kegiatan itu maksudnya bagaimana? Diperjelas lagi. Batasan bahasanya pemrogramannya Java, tidak dapat diakses
tidak dapat mengakses perangkat lunak sebelum melakukan login. Nah, ini juga perlu ya. Kalau misal ini kan ini Anda saingan ini kan sama kelompok sebelumnya ya, sama kelompoknya Mas Fadil. Ketika ini sudah rilis masuk di pasar, itu orang akan menggunakan aplikasi ini. Kalau login kan mikir-mikir ya, login harus ribet ya, harus registrasi, harus memasukkan email ya. Kadang email ini kan tidak sembarangan saya masuk sana pakai email ini masuknya. Oh, eman-eman gitu misalnya, emailnya di mana-mana, jadi banyak spam masuk ke email seperti itu karena emailnya tersebar kemana-mana. Nah, jadi untuk login ini juga perlu dipikirkan kapan kita perlu login, kapan tidak perlu login, ya. Jadi mungkin kalau hanya melihat kemudian mereview, nanti kalau dia mau memberikan komentar-komentar, nah baru bisa login gitu. Tapi kalau hanya melihat, memilih menu, ya mencatat menu misalnya, tidak perlu login. Gitu ya. Jadi login ini juga diperhatikan. Nanti aplikasi Anda akan tergeser dengan aplikasi tadi ya. Ramal ini bisa tergeser dengan Reseppedia ya, sama-sama menyajikan resep yang di sana nggak usah login, udah masuk aja, gunakan saja bebas gitu misalnya seperti itu. Nah, jadi ini akan kalah dengan aplikasi sejenis. Karena apa? Karena login misalnya. Ya, login ini misalnya Anda bisa ada loginnya kalau dia nanti mau ikut memasukkan resep. Nah, kalau Anda mau bikin resep, Anda bisa di-upload di sini, silakan membuat akun, silakan mendaftar. Nah, bisa ya. Tapi kalau hanya mengakses, melihat, saya rasa tidak perlu login. Informasi menu dan seterusnya, oke. Kebutuhan antarmukanya, pengguna perangkatnya adalah anak milenial. Pengguna cukup mengakses semenarik mungkin, ya memakai fitur-fitur. Ya, menariknya ini seperti apa belum jelas ya. Perangkat keras, ada keyboard, perangkat lunak Android Studio, kebutuhan fungsionalnya F001. Tadi aturan penomornya bagaimana? Coba saya lihat lagi. 1.4. Nah, ini ya. Belum diisi Bu bagian penomoran Bu, karena kelompok kami masih bingung waktu mau ngisi itu termasuk yang di bawah atau itu penomoran yang lain seperti itu Bu. Ya, ini nanti bisa dimasukkan penomoran untuk SKPL-nya ini. Ya, nanti bisa diperbaiki. Ya, login, minum jenis makanan, beranda, menu utama, resep makanan, riwayat resep makanan yang telah dibuka, menu logout. Nah, ini ya. Mungkin kalau Anda mau ada login, ini nanti si penggunanya ini bisa mengisikan. Misalnya berat badannya berapa, tinggi badannya berapa, terus aktivitasnya apa saja. Nah, itu nanti seperti penghitungan kalori tadi ya yang disampaikan, ada untuk menghitung kalori. Nah, itu perlu login ya. Jadi di sini minat jenis makanan pengguna ini jangan hanya minat ya. Kalau minat itu mesti yang enak-enak itu ya. Nah, tapi nanti bisa dilihat tingginya berapa, kemudian beratnya berapa, aktivitasnya apa saja. Ya, Anda yang suka olahraga dengan yang suka mager itu kan pasti akan berbeda nanti untuk perhitungan kalorinya dan seterusnya ya. Mungkin itu nanti bisa dipertimbangkan. Oke, ini sudah. Sudah ya. Jadi konteks dan DFD-nya beberapa belum dibuat, nanti bisa dilanjutkan ya. Nanti untuk UTS-nya ada mengenai konteks diagram ya. Baik, terima kasih Mas Naufal dan kawan-kawan ya, tugasnya sudah baik, nanti beberapa perlu diperbaiki lagi ya. Baik Bu, terima kasih Bu Umi. Oh ya Bu, saya mau izin bertanya Bu.
Ya, silakan. Berarti kelompok kami sama dengan kelompoknya Mas Fadil itu tidak masalah ya, Bu? Tidak masalah. Ini kan punya perbedaan ya. Kalau Mas Naufal ini kan dia bisa menghitung kalori. Makanya tadi saya sarankan kalau Anda di situ ada login ya, ada membuat akun ya. Usernya kan tadi membuat akun. Nah, di pembuatan akun ini bisa dimasukkan berat badannya berapa, tinggi badannya berapa, aktivitasnya apa. Nanti Anda membantu menghitungkan kalori kan gitu ya. Tadi ya. Kan ini beda. Kalau Mas Fadil tadi resepnya ambil dari API, tapi nanti saya minta bisalah nanti ditambah admin yang dia bisa juga menambah sendiri resep. Jadi tidak hanya mengambil, tapi kalau ada resep tambahan bisa menambah sendiri. Itu enggak masalah, Mas Naufal. Baik, Bu. Terima kasih, Bu Umi. Ya, sama-sama. Oke, baik itu ya. 3 yang sudah dibahas, ternyata ada yang mirip-mirip ya, itu bisa bekerja sama, bisa menjadi kompetitor juga ya. Nah, mungkin nanti ini Anda menjadi kompetitornya ya, antara kelompoknya Mas Naufal Dwi dan Mas Fadil Muhammad ya, nanti bisa menunjukkan kelebihannya masing-masing. Oke, begitu ya. Saya rasa sudah cukup ya, maaf yang lain belum sempat dibahas, nanti saya bahas sendirian ya, jadi tidak dibahas bareng, tapi nanti saya nilai sendiri. Oke, terima kasih sudah bergabung. Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup? Bu Mi izin bertanya sebentar saja. Iya, silakan Mas Diki. Ya, jadi untuk kelompok kami itu aplikasinya aplikasi untuk mengelola keuangan, tapi untuk individu. Nah, konsepnya itu jadi uang yang dikelola, aplikasinya bisa menunjukkan catatan keuangan, tapi keunggulannya itu selain untuk uang cash ada juga untuk uang-uang seperti dari e-wallet kayak dari OVO atau ShopeePay atau Dana ya dan sebagainya. Nah, tetapi kalau untuk seperti itu kan konsep dari kami. Cuma kan kalau untuk diaplikasikan langsung itu mungkin entah butuh izin atau mungkin ya dari kami mungkin belum sanggup. Nah, jadi kami niatnya mengakali itu pakai database dulu. Jadi saldo-saldo e-walletnya itu kami akalin dari database saja, dari tabel gitu kan. Nah, kalau seperti itu nanti kami harus memberitahu itu di SKPL-nya di bagian mananya ya, Bu? Memberitahu database-nya? Ya, memberitahu kalau kami sementara mengakali dulu pakai database gitu. Ya, itu nanti dideskripsikan di sistemnya. Itu kan ada, nanti Anda deskripsikan di sistemnya, misalnya nanti untuk data yang e-money-nya itu nanti pengambilannya seperti apa ya, itu nanti diceritakan di deskripsi sistemnya. Nanti kalau misalnya Anda bicara mengenai database-nya, untuk database-nya itu ada di poin berapa ya, 1 titik berapa tadi, itu ada yang membahas mengenai database-nya, jadi bisa dimasukkan misalnya, karena tidak bisa masuk ke masing-masing database e-money kan ya, kita nggak bisa masuk ke datanya OVO, ke GoPay gitu ya, jadi apa yang ada kita simpan di database, kita bikin database sendiri, terus nanti usernya memasukkan, oh saya punya OVO misalnya 100.000, nanti ini sudah belanja menggunakan OVO di Grab misalnya ya, nah, dan seterusnya itu disimpan di database-nya. Nanti Anda bisa menceritakan mengenai database itu ada di poin 2.4 itu Mas Diki. Jadi tidak apa-apa, diceritakan saja di deskripsi sistemnya, dan nanti untuk masalah database-nya Anda ceritakan di bagian database dan operasionalnya di 2.4 seperti itu.
Baik Bumi, terima kasih atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Ini juga hampir mirip ya dengan kelompoknya Mas Naufal Fawaz ya. Jadi mirip-mirip, nanti kita lihat yang paling banyak diminati ya. Oh ya, Mas Naufal Fawazi ya. Kurang I. Baik, terima kasih. Sudah cukup? Ada lagi? Bumi, saya izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Untuk UTS RPL itu kan Bumi belum ada info berapa nomor ya, Bu? Kalau ininya 25, kalau tidak ada perubahan ya. Kemarin hasil dari koordinasi bersama itu untuk RPL pilihan gandanya 25, kemudian esainya 2. Jadi 2 esai dan 25 pilihan ganda. Oke, terima kasih Bumi. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi? Karena kebetulan. Ya, silakan Mas Gustian. Dikumpulkan lagi. Jadi seperti ini ya, ini kan hari ini beberapa sudah saya bahas, beberapa ada revisi, dan pasti nanti ada tambahan untuk yang konteks diagram dan DFD-nya, nanti bisa Anda tambahkan di situ. Jadi yang kemarin sudah Anda buat, ini kan sudah Anda kirim, sudah saya download, beberapa sudah saya baca. Nah nanti ini ketika sudah saya baca, Anda ikut membaca, ternyata kok ada kekurangan, begitu nanti diperbaiki. Nah, sekalian nanti dari hasil SKPL ini, nanti saya, kan di assignment itu ada komentar ya, komentar-komentar, nanti saya berikan komentar di situ, ya sebelum Anda memperbaiki, nanti Anda lihat komentarnya, apa yang kurang, gitu ya. Jadi ini tugasnya Anda sambil membuat konteks diagram dan DFD-nya, Anda sambil memperbaiki yang kurang dan nanti dicek komentarnya. Ya, kalau yang tadi sudah saya komentari 3 kelompok itu tidak saya tambahi komentar ya. Ini untuk 7 kelompok lain yang belum dikomentari bersama di sini. Nanti ada komentar di assignment-nya. Nanti dicek ya. Batas revisinya karena ini baru ketemu hari Jumat ya. Nanti batas revisinya hari Jumat minggu depan. Ya, jadi hari terakhir setelah itu kan kita UTS ya. Anda mulai UTS itu tanggal 18. Untuk RPL tanggal 25. Ya, jadi kita UTS dulu baru libur ya. Nggak ada minggu tenang, karena kalau ada minggu tenang nanti kepotong lebaran UTS-nya. Ya, jadi ini dipepetkan mulai ujiannya tanggal 18, nanti tanggal 29 kan sudah mulai cuti bersama ya untuk libur hari raya. Gitu. Jadi nanti terakhir pengumpulannya ya karena tanggal 18 sudah ujian, nanti terakhir pengumpulannya ya jangan tanggal 15 ya. Tanggal 14 wis. Nanti saya bikinkan assignment ya, kita kan ketemu lagi hari Senin ya, nanti Anda bisa tanyakan kalau ada yang masih bingung ya. Insya Allah nanti hari Sabtu sudah selesai saya berikan komentar semua, jadi nanti hari Senin Anda bisa memperbaiki, sekalian bisa menanyakan jika ada yang masih kurang jelas ya, seperti itu ya. Ada lagi? Bumi, saya sedikit bertanya lagi, Bu. Ini kan kita sambil jalan selalu ada revisi pengumpulan SKPL, Bu. Ya. Itu kira-kira final software-nya dikumpulkannya kapan? Final software-nya nanti sebelum UAS ya, sebelum UAS. Jadi nanti masih ada desain ya. Jadi ini kan kebutuhan, analisis kebutuhan, penentuan spesifikasi kebutuhan, analisis kebutuhan, dan modeling. Ini kita sudah masuk di modeling ya, sudah membuat diagram-diagramnya. Anda juga sudah menentukan nanti untuk pembuatannya ini pakai model
apa ya, prototype atau yang lainnya sesuai dengan aplikasi yang Anda kerjakan. Seperti itu, nanti masuk di desain. Sebenarnya kalau Anda mau curi start ya nggak apa-apa ya. Misalnya sambil dicicil, bikin loginnya dulu, misalnya begitu. Ya, silakan, nggak apa-apa. Atau Anda sudah mencicil membuat tampilan-tampilan antar mukanya, boleh. Jadi sekalian mengerjakan tugas IMK, ya sekalian mencicil untuk tugas RPL. Tuh, jadi sekali jalan dapat 2 ya. Oke, makasih Bu. Ya, oke, sudah cukup. Ya, sudah jam 11.25. Mungkin yang mau Jumatan yang masjidnya jauh ya, biar dapat tempat yang ada senderannya ya, biar nggak ngantuk. Biasanya ada puasa itu lebih ngantuk ya. Oke, baik. Kalau sudah cukup, saya akhiri ya sampai di sini. Selamat mengerjakan ya. Kayaknya kalau puasa masjidnya nggak ada makanannya ya. Kalau mau cari yang ada makanannya nanti ini maghrib ya. Kalau bulan puasa ini di setiap masjid setiap maghrib ada makanannya ya. Jadi nggak hanya hari Jumat tapi setiap hari. Oke, baik ya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar ya, ibadahnya lancar, tugasnya juga lancar ya. Kalau Anda mengerjakan tugas di bulan puasa ini, berarti nanti pahalanya berlipat ya, daripada tidur ya. Tidur saja dapat pahala, apalagi Anda mengerjakan tugas ya. Oke, baik. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu.